Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Siklus Pendapatan atau Revenue Cycle. Dengan anggota yang bernama pertama Reza Ayu Kusuma, NIM 71014180021. Yang kedua Nadia Ukiariza, NIM 71014180094. Yang ketiga Anissa Wiwit Handayani, NIM 71014180095. Yang keempat Ega Siprianti Kawiharto, NIM 71014181142. Yang kelima Herunisa, NIM 71014181143. Yang keenam Puji Lestari, NIM 71014181252. Yang terakhir Nabila Saputri, NIM 71014181311. Untuk materi yang pertama, apa sih siklus pendapatan atau revenue cycle? Revenue cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran atas penjualan-penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai diagram konteks siklus pendapatan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini bahwa pertukaran informasi eksternal yang paling utama dalam siklus ini ada dengan pelanggan. Informasi mengenai berbagai aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Contohnya siklus pengeluaran dan produksi menggunakan informasi mengenai transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi persediaan tambahan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lain halnya pada siklus sumber daya manusia atau penggajian menggunakan informasi penjualan untuk menghitung komisi penjualan dan berbagai bonus. Selain itu, pada fungsi buku besar dan pelaporan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh siklus pendapatan untuk mempersiapkan laporan keuangan dan kinerja. Dalam hal ini, pihak manajemen harus mengawasi dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses siklus pendapatan. Hal ini membuktikan akses yang mudah ke data terinci mengenai sumber daya yang digunakan dalam siklus pendapatan. Berbagai kegiatan yang mempengaruhi berbagai sumber daya tersebut dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut. Kemudian, agar dapat berguna dan relevan untuk pengambilan keputusan, data tersebut harus akurat, handal, dan tepat waktu. Salah satu tujuan dari SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah untuk menjamin efektivitas dan efisiensi arus data dan informasi seperti tergambar dalam diagram konteks siklus pendapatan di atas. Kegiatan dalam organisasi hanya terlaksana jika tersedia data atau informasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu aktivitas dasar bisnis dalam siklus pendapatan. Itu ada 4. Yang pertama, entry pesanan penjualan. Yang kedua, pengiriman. Dan yang ketiga, penagihan dan piutang usaha.
Dan yang terakhir ada penagihan kas. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap. Yang pertama, mengambil pesanan dari pelanggan. Yang kedua, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Dan yang ketiga, memeriksa persediaan. Kegiatan penting lain yang mungkin dilakukan oleh bagian pesanan penjualan atau oleh departemen lain yang terpisah dengan unit pelayanan pelanggan yaitu menjawab permintaan pelanggan. Pemeriksaan yang harus dilakukan untuk memastikan akurasi yang menyeluruh, yang pertama ada pemeriksaan validitas, yang kedua uji kelengkapan, yang ketiga uji kewajaran, dan yang keempat ada persetujuan kredit. Langkah berikutnya adalah menetapkan apakah tersedianya persediaan yang cukup untuk memenuhi pesanan tersebut. Adapun dokumen yang dibuat internal terkait entry pesanan penjualan. Yang pertama ada pesanan penjualan, yang kedua slip pengepakan, dan yang ketiga kartu pengambilan barang. Entry pesanan penjualan. Tujuan adanya informasi terkait aktivitas entry pesanan penjualan adalah membantu dalam yang pertama, menentukan ketersediaan persediaan, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan, menentukan harga produk dan jasa, menetapkan kebijakan mengenai reatur penjualan dan garansi, yang terakhir memilih metode untuk mengirim barang. Yang selanjutnya, pengiriman. Proses pengiriman terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama mengambil dan mengepak pesanan, yang kedua mengirim pesanan tersebut baik menggunakan metode in-house atau outsource. Pengiriman, dokumen output, catatan dan prosedur. Yang pertama, kartu pengambilan dicetak oleh entry pesanan penjualan dan digunakan untuk mengidentifikasi produk mana yang akan dihapus dan diinventaris. Yang kedua, jumlah fisik dibandingkan dengan kuantitas pada kartu pengambilan dan slip pengepakan. Dan yang ketiga, beberapa tempat pemeriksaan dibuat dan dokumen pengiriman dipersiapkan. Penagihan dan piutang usaha. Gambar 11 strip 8 menunjukkan penagihan dan pembaruan piutang usaha sebagai proses terpisah, dan dalam praktiknya, kedua fungsi ini dilakukan oleh dua fungsi terpisah dalam Departemen Akuntansi. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan yang pertama, penagihan ke para pelanggan. Aktivitas penagihan hanyalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini membutuhkan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi barang dan jumlah yang dikirim, serta informasi mengenai harga dan syarat khusus penjualan lainnya dari Departemen Penjualan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan, yang memberitahukan pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Seperti banyak perusahaan lainnya, AOE masih mencetak faktur penjualan kertas yang dikirimkan ke banyak pelanggannya yang lebih kecil. Akan tetapi, perusahaan-perusahaan besar menerima faktur penjualan melalui Electronic Data Interchange atau EDI. Kemudian yang kedua, memelihara data piutang usaha. Fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab kepada kontroler melakukan dua tugas dasar menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Dua cara dasar untuk memelihara data piutang usaha adalah yang pertama dengan metode faktur terbuka dan dengan metode pembayaran gabungan. Penagihan kas. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas. Kasir adalah orang yang melapor pada bendahara untuk menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Oleh karena kas dan cek dari pelanggan dapat dicuri dengan mudah, terdapat hal penting untuk mengambil langkah-langkah memadai agar menurunkan risiko pencurian. Salah satu solusinya adalah
dengan mengirimkan 2 salinan faktur ke pelanggan dan memintanya untuk mengembalikan salah satu salinan tersebut bersama dengan pembayaran. Pemberitahuan pengiriman uang ini kemudian disirkulasikan ke bagian piutang usaha dan pembayaran yang sesungguhnya dari pelanggan dikirim ke kasir. Kemudian, dengan meminta petugas bagian surat menyurat untuk mempersiapkan daftar pengiriman uang atau remittance list, yaitu dokumen yang mengidentifikasi nama dan jumlah semua kiriman uang pelanggan, serta mengirimkan daftar ini ke bagian piutang usaha. Kemudian, untuk keputusan-keputusan penting dan kebutuhan informasi, terdapat 3 keputusan penting. Yang pertama, pentingnya pengurangan pencurian kas. Yang kedua, fungsi penagihan piutang dagang seharusnya tidak mempunyai akses fisik ke kas atau cek. Dan yang ketiga, fungsi piutang dagang harus mampu mengidentifikasi sumber suatu pengiriman uang dan faktur aplikasi harus dikredit. Prosedur pemrosesan informasi bisa dilihat gambar 11 strip 12 mengenai sistem siklus pendapatan terintegrasi AOE. AOE, seperti juga berbagai organisasi lainnya, mengganti SIA mereka yang lama dengan sistem ERP terintegrasi. Gambar 11 strip 12 memperlihatkan sebagian dari ERP baru AOE yang mendukung berbagai aktivitas siklus pendapatan. Karakteristik dasar dari sistem siklus pendapatan AOE yang baru adalah berbagi data antar aktivitas serta peningkatan integrasi yang dihasilkannya. Sistem pemrosesan pesanan penjualan online menangani pesanan pelanggan melalui internet dan juga pesanan melalui tenaga penjual. Dengan menggunakan laptop mereka, tenaga penjual dapat memasukkan pesanan secara langsung dalam field, atau departemen penjualan dapat memasukkan pesanan pelanggan diterima melalui telepon atau surat. Perbaikan utama yang sering terjadi pada siklus pendapatan ada 5. Yang pertama, entry pesanan secara real time mendeteksi kesalahan seperti hilangnya data pada saat pesanan dimasukkan dan pada saat lebih mudah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, keputusan persetujuan kredit dapat dibuat pada waktu pelanggan menyerahkan pesanannya. Apabila dibutuhkan persetujuan khusus, manajer bagian kredit diberitahukan melalui email dan segera membuat keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga, catatan persediaan lebih akurat dan tepat waktu, memungkinkan pegawai bagian entry pesanan penjualan memberikan informasi akurat pada pelanggan mengenai perkiraan tanggal pengiriman. Kemudian yang keempat, departemen pergudangan dan pengiriman dapat merencanakan berbagai aktivitas dengan lebih baik untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi pesanan pelanggan. Kemudian yang terakhir, sistem tersebut membandingkan data yang dimasukkan oleh bagian pengiriman dengan yang berada di file pesanan penjualan sehingga dapat mendeteksi serta memfasilitasi perbaikan kesalahan sebelum dilakukan pengiriman. Selanjutnya adalah untuk memenuhi tujuan dari siklus pendapatan, yaitu membuat atau menyediakan produk dengan tepat, di mana tempat dan waktunya tepat serta harganya sesuai, maka manajemen perlu membuat beberapa keputusan penting seperti yang pertama, ada sejauh apakah produk dapat dan harus disesuaikan dengan tiap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian yang kedua, keputusan terkait seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut akan ditempatkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana seharusnya barang dagang dikirim kepada pelanggan. Apakah perusahaan melakukan fungsi pengiriman sendiri atau menggunakan pihak ketiga yang mengkhususkan diri dalam pengiriman. Untuk yang selanjutnya, keputusan penting yang harus dibuat manajemen adalah terkait apakah harus kredit ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian yang selanjutnya ada berapa banyak kredit yang harus diberikan kepada setiap pelanggan. Kemudian ada apa syarat-syarat kredit yang harus diberikan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Selanjutnya adalah tujuan pengendalian.
Di dalam siklus pendapatan, sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik harus menyediakan pengendalian yang memadai untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dapat dicapai, yaitu semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar, semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Kemudian aset berupa kas, persediaan, dan data dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Dan aktivitas bisnis dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ancaman dan pengendalian. Untuk proses atau aktivitas entry pesanan penjualan, jika terjadi ancaman seperti pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat, maka prosedur pengendalian yang diterapkan adalah pemeriksaan edit entry data. Kemudian jika muncul ancaman penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk, maka perlu ada prosedur pengendalian persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan, catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Kemudian jika ada ancaman legitimasi pesanan, maka perlu ada pengendalian tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital untuk e-bisnis. Kemudian jika ada habisnya persediaan, biaya penggudangan, dan pengurangan harga, maka perlu ada pengendalian sistem pengendalian persediaan. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian untuk proses atau aktivitas pengiriman. Jika ada ancaman kesalahan pengiriman berupa barang dagangan yang salah, jumlah yang salah, atau alamat yang salah, maka perlu ada prosedur pengendalian yang diterapkan seperti rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan, pemindai kode garis, kemudian pengendalian aplikasi entry data. Kemudian jika ada ancaman pencurian persediaan, maka perlu pengendalian seperti batasi akses fisik ke persediaan. Untuk proses atau aktivitas, di sini ada penagihan dan piutang usaha. Ancamannya ada 3. Yang pertama itu kegagalan untuk menagih pelanggan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan: 1. Pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Lalu yang kedua, pemberian nomor terlebih dahulu ke semua dokumen pengiriman dan rekonsiliasi faktur secara periodik. Ancaman yang kedua, kesalahan dalam penagihan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan ada 2 di sini. Pertama, pengendalian edit entry data. Lalu yang kedua ada daftar harga. Ancaman yang terakhir atau ketiga, kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan ada rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar laporan bulanan ke pelanggan. Untuk proses atau aktivitas selanjutnya ada penagihan kas. Ancamannya di sini ada 1, meliputi pencurian kas. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan ada 2. Yang pertama itu pemisahan tugas, meminimalisasi penanganan kas, kesepakatan logbook, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan. Lalu yang kedua ada rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang itu yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Untuk proses atau aktivitas yang selanjutnya yaitu ada masalah-masalah pengendalian umum. Ancamannya di sini ada 2, yaitu yang pertama kehilangan data. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu prosedur cadangan dan pemilihan dan dari bencana, pengendalian akses secara fisik maupun secara logis. Lalu ancaman yang kedua ada kinerja yang buruk. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan yaitu persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Sekian presentasi video materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.